Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita mengkomparasikan Infinix GT20 Pro dan juga Poco X6 Pro. Kedua ponsel ini paling dibanding-bandingin buat kalian para pencari ponsel dengan performa ataupun ponsel dengan harga 4-5 jutaan rupiah. Dan seperti apa buat hasil dari performa, kamera, dan juga dari fitur yang dimilikinya? Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Dari segi harga, kedua ponsel ini bisa dibilang selisihnya itu nggak terlalu banyak-banyak banget dan tentunya punya kelebihan serta kekurangan masing-masing. Buat harga dari Poco M6 Pro waktu video ini kita buat harganya ada di 5 juta kembali Rp1.000 dan buat harga dari Infinix GT20 Pro harganya ada di 4,5 juta rupiah kembali Rp1.000. Dan buat tampilan desain ataupun feel genggam, tentu kedua ponsel dari GT20 Pro maupun Poco M6 Pro punya selera masing-masing ya. Buat GT20 Pro lebih menampilkan buat performanya banyak aksen gamingnya, sedangkan Poco X6 Pro ini punya tampilan desain yang seperti pada ponsel-ponsel umumnya, intinya nggak terlalu keramaian gitu. Dan buat pengalaman pegang atau buat feel genggam yang dimiliki dari keduanya, menurutku Poco X6 Pro ini terasa lebih nyaman karena buat sudut-sudutnya itu kan nggak terlalu mengotak ya, apalagi kalau kita pakainya buat varian warna kuning ini, kesannya itu lebih mewah dibanding buat varian warna hitam ataupun buat varian warna abu-abu, karena sebelumnya kita kan udah sempat unboxing tuh buat Poco X6 Pro, tapi buat varian warna hitam dan itu backdoornya beneran mudah banget kelihatan kotor ataupun ninggalin bekas stick jari. Sedangkan Infinix GT20 Pro kemarin kita punya kan Mecha Silver dan sekarang saya beli buat varian warna Mecha Orange, dan ternyata buat varian warna Mecha Orange ini backdoornya itu lebih mudah ninggalin bekas stick jari dibanding buat varian warna Mecha Silver. Lalu buat port ataupun tombol keduanya sama-sama komplit semua ya, cuman yang absen itu buat lubang jack audio 3,5 mm sama gak bisa kita tambahin dengan slot kartu memori eksternal. Lalu buat urusan performa, kedua ponsel ini tentunya udah sangat overpower banget di harganya, dan Poco X6 Pro tentunya unggul dibanding Infinix GT20 Pro dari segi SoC ataupun buat memori yang dimiliki karena udah pakai UFS 4.0. Selain itu buat memori internalnya juga udah sangat lega banget di 512 GB, sedangkan ponsel dari Infinix itu memorinya cuma di 256 GB buat varian tertinggi dan masih menggunakan UFS 3.1. Lalu buat menopang kinerja ataupun performa yang dimiliki, keduanya sama-sama menggunakan baterai gede di 5000 mAh, tapi buat pengisiannya Poco X6 Pro lebih unggul karena pakai di 67 Watt, sedangkan Infinix GT20 Pro cuma di 45 Watt. Tapi buat kecepatan pengisian itu ternyata nggak terlalu signifikan banget. Dan berikut ini buat kinerja, performa, FPS, serta konsumsi daya baterai dari kedua ponsel ini. Oke, sekarang ponsel dari Infinix GT10 Pro dan juga Poco M6 Pro barusan kita cabut dari charger, jadi baterainya masih ada di 100% ini ya. Buat setupnya ini kita samakan terlebih dahulu ya. Buat konektivitasnya kita cuman pakai WiFi. Keduanya saya aktifin buat mode pesawat, dan ini pencahayaannya saya matiin di GT20 Pro. Kemudian Maps, NFC, dan juga Bluetooth udah saya matiin dari keduanya. Lalu buat opsi refresh rate layar, keduanya udah ada di 120 Hz. Stopwatch kita mulai. Lalu aplikasi berjalan di latar belakang ini kita keluarkan semuanya ya. Dan langsung aja di sini kita mulai buat gamenya. Volume kedua HP sama-sama ada di setengah ya. Settingan game kita samain di rata kanan atau ultra. Dan ini mainnya mabar ya guys ya. Jadi bisa sama persis buat grafis dan juga lain-lainnya. Oke, buat matchnya yang pertama udah selesai. Sekarang kita lihat terlebih dahulu buat suhu dari keduanya. GT20 Pro layar di 41, backdoor di 38,3. X6 Pro 40,3, 40,4, backdoor di 38, berapa tadi ya, 38,7. buat suhu sedikit lebih adem di X6 Pro, dan kita mainnya nggak pakai mode performa ya. Dan sisa baterai di GT20 Pro ada 93%, sedangkan X6 Pro ini ada di 94%. Selisihnya nggak terlalu signifikan banget. Sekarang kita lihat sama-sama buat FPS real time-nya. Kedua ponsel ini ternyata sama-sama di limit ya buat FPS yang kita dapetin, tapi buat limitnya itu nggak separah di ponsel dari Poco X6 Pro. Ini di lock di 90 FPS sih ya, tadinya stabil di 120, kemudian langsung tiba-tiba drop, naik lagi, stabil lagi, langsung drop lagi. Kalau di GT20 Pro ini tadinya stabil di 120, kemudian dropnya di 100, naiknya masih ada di 110, lalu turun di 100 FPS lagi. Sekarang kita main game PUBG Mobile, dan tentunya buat main game PUBG Mobile itu kita nggak bisa main barengan ya. Karena ya buat main PUBG Mobile yang bisa cuman saya sih di rumah, istri saya nggak bisa. Dan buat game PUBG Mobile-nya kita mulai terlebih dahulu di ponsel Poco X6 Pro. Ini kita mainnya cuman di 20 menit.
Oke, ini buat settingan grafis yang kita pakai di Poco X6 Pro, mainnya di Smooth Extreme Plus. Dan langsung aja kita mulai mainnya versus AI. Kita mulai dari sekarang. Dihitungnya 20 menit ya. Ini kita mainnya 15 menit ya, nggak nyampe 20 menit. Dan suhu layarnya masih di 40 derajat, suhu backdoor ada di 39,4,6. Dan sekarang ada di 88% buat baterainya. Dan ini buat FPS real time yang bisa kita dapetin di Poco X6 Pro. Bisa kalian lihat ya, rata-rata dapat di 81 FPS dan ini tergolong stabil, buat grafisnya juga bagus. Dan ini buat settingan grafis yang bisa kita dapetin pakai GT20 Pro, tapi kita samain aja buat settingannya ya. Di Extreme Plus, sama-sama Extreme Plus. Langsung aja kita mulai stopwatchnya. Nah, oke, udah nyampe 15 menit. Sekarang kita tes buat suhu layarnya. Suhu layar di 40,7,8. Suhu backdoor di 37,7. Dan baterainya masih tersisa di 86%. Dan konsumsi dari baterainya sedikit lebih awet di Poco X6 Pro dengan durasi permainan dan juga settingan yang sama, serta pakai konektivitas yang sama juga di ruangan yang sama. Dan ini buat rata-rata FPS yang kita dapatin selama main game PUBG Mobile dengan durasi 15 menit dari kedua ponsel. Rata-ratanya sedikit lebih unggul di Infinix GT20 Pro, tapi ya nggak terlalu signifikan banget sih kalau kita bandingkan dengan Poco X6 Pro. Dan kesimpulan setelah kita battle buat performa, baterai serta suhu dari keduanya, Infinix GT20 Pro ini unggul buat FPS yang dapetin serta grafis yang bisa ke unlock ya. Dan keunggulan Poco X6 Pro ini buat baterainya sedikit lebih awet serta suhunya sedikit lebih adem, tapi ya saya ulangi lagi nggak terlalu signifikan, kecuali buat baterainya di ending permainan kan selisihnya ada 2%, dan itu 2% lumayan loh buat perbandingan dari kapasitas baterai keduanya. Komparasi selanjutnya tentu di segmen fotografinya. Nah, hasil dari kamera kedua ponsel ini menurutku sih sangat bersaing banget ya. Dari si fotografi ataupun videografi, keduanya sama-sama bisa banget buat kita andelin. Dan berikut ini buat sampel foto ataupun perekaman video yang kita ambil dari kedua ponsel. Dan hasil foto dari keduanya menurutku bisa dibilang 11-12 atau seimbang ya. Karena di salah satu kondisi tertentu, Poco X6 Pro kadang kelihatan lebih bagus, kadang juga Infinix GT20 Pro lebih bagus dibanding Poco X6 Pro. Dan yang saya suka lagi tentu di bagian potretnya itu ada mode 2 kali. Jadi buat mode potretnya itu lebih bagus dan juga lebih kelihatan rapi dibanding Poco X6 Pro. Dan kemarin saya tuh sempat bikin voting buat foto bagian atas dan juga bawah, dan tentunya buat brandingnya nggak saya liatin. Dan ini bisa kalian lihat buat votingnya itu cukup banyak sih yang pilih. Maksudnya buat selisihnya itu cukup banyak ya antara Poco X6 Pro dan juga Infinix GT20 Pro. Dan hasilnya bisa kalian perhatiin di sini buat sementara ini ya. Ini udah sekitar ya 12 jam yang lalu, jadi udah ada setengah hari dan selisihnya cukup banyak. Bisa kalian perhatiin buat hasilnya ini foto atas dan juga bawah. Dan ini kita fotonya pakai mode auto ya, asal jebret kayak gitu, cuman tentuin aja buat angelnya. Dan ternyata buat foto yang saya share itu lebih banyak yang pilih kamera dari Infinix. Sampel perekaman 1080-30 fps. Ini buat warna awan, kalau dilihat dari layar langsung sih bisa dibilang 11-12. Memang buat hasil kamera depan maupun kamera belakang ataupun buat sampel foto dan juga video ya, ini menurutku sih kamera dari GT20 Pro dan juga X6 Pro bisa dibilang 11-12. Bahkan tadi saya tuh sempat bikin voting di Instagram ya. Nah, itu malah kebanyakan pada lebih suka hasil dari Infinix GT20 Pro. Gile. Kalau ini sampel perekaman 1080-60 fps, hasilnya seperti ini. Kalau dilihat dari layar langsung, warna kulit dari X6 Pro ya kelihatan sedikit agak merah. Cuman beda buat tone warnanya aja dari kedua ponsel ini ya. Hasilnya kayak gini, kita coba jalan dan ini backlight. Hasilnya seperti ini. Dipakai buat backlight, buat flare-flare-nya kayak gini ya. Hasilnya seperti ini buat warna awan. Awannya bagus. Tes rekam 1080-60 fps dari keduanya. Buat warna ungunya kalian lebih suka mana nih? Hasil dari Poco dan juga Infinix. Kemudian buat warna hijaunya kayak gini, dan ini kita coba backlight ya, masih pagi hari. Kalau dilihat kayak flare-flare-nya sih ya sama-sama bagus.
kayak gini ya. Kemudian ini buat tiang warna kuning sama warna merahnya gimana? Kita coba pakai buat jalan ya. Ini jalan santai aja sih kayak gini ya. Kita coba sedikit lari. Kayak gini hasilnya. Ini sampelnya buat rekam 4K 30 fps ya, dipakai buat jalan santai aja. Buat perbandingan stabilisasi sama warnanya gimana kalau menurut kalian? Ini sih kalau dilihat ya di Poco X6 Pro terlihat sedikit lebih ngezoom dibanding GT20 Pro. Kayak gini ya hasilnya buat 4K 30 fps dari kedua ponsel. Sekarang kita coba lihat buat warna ungunya. Kayak gini dari keduanya nih. 60 fps. Sepuluh 80 30 fps. Selanjutnya buat urusan layar dari Infinix GT20 Pro ataupun Poco X6 Pro, kedua ponsel ini juga lagi-lagi punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Misalnya Poco X6 Pro unggul karena udah punya proteksi Corning Gorilla Glass 5, kemudian kerapatannya lebih tinggi, resolusi layarnya juga lebih tinggi nyampe 1,5K. Sedangkan Infinix GT20 Pro keunggulannya itu tentu punya refresh rate yang jauh lebih tinggi nyampe 1444 Hz. Dan waktu saya pakai di luar ruangan atau lebih tepatnya dalam kondisi outdoor ya, layar dari Poco X6 Pro itu lebih terang dibanding Infinix GT20 Pro. Dan berikut ini buat hasil gambar waktu kita pakai buat nonton konten di YouTube. Dan buat kualitas speakernya tentu udah sama-sama enak didengar karena pakai dual speaker stereo. Sedangkan buat fitur tambahan yang dimiliki dari keduanya, lagi-lagi bisa kita bilang 11-12 karena itu kembali lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Dan buat kesimpulan setelah kita mengkomparasikan kedua ponsel ini, menurutku dari segi performa tentu Infinix yang lebih unggul, dari segi FPS serta buat grafis yang dimilikinya. Dan buat konsumsi daya, Poco X6 Pro sedikit lebih awet ketimbang GT20 Pro. Sedangkan buat urusan fotografi, saya pribadi sih sama-sama suka hasil dari keduanya, tapi survei membuktikan buat hasil dari Infinix GT20 Pro itu lebih banyak peminatnya. Tanpa saya liatin buat watermarknya, dan ternyata banyak sekali yang lebih suka hasil kamera dari Infinix GT20 Pro. Dan kalau ditanya lebih milih mana? Nah sebenarnya kalau Infinix GT20 Pro ada memori internal di 512GB sih saya pilih Infinix GT20 Pro ya. Apalagi buat kita yang dananya itu kurang, lebih tepatnya cuman ada di kisaran 4,5 juta rupiah. Tentu saya rekomendasiin buat ambil Infinix GT20 Pro. Dan berhubung nggak ada dan punya uang lebih di atas 4,5 juta rupiah nyampe 5 juta, tentu saya rekomendasiin atau saya saranin buat beli Poco X6 Pro. Dan selebihnya saya balikin lagi ke selera kalian masing-masing, dan itu menurut opini ataupun pendapat saya pribadi. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Drop aja pendapat, kritik ataupun sarannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.